Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang materi limit dan turunan. Sebelum membahas materi, izinkan kelompok kami memperkenalkan anggotanya. Yang pertama, dengan saya sendiri, nama Fatih Rizkuah, NPM 07 2001 2531. Yang kedua, Hamdanah, NPM 07 2001 2461. Yang ketiga, Roro Eka Nuryanti, NPM 07 2001 2561. Baik, selanjutnya kita akan membahas peta konsep materi yang akan kita bahas, yaitu limit dan turunan. Yang akan kita bahas pada limit dan turunan itu ada 3. Yang pertama, limit fungsi, limit tak tentu, dan turunan. Di mana limit fungsi akan kita bahas ada 4 pembahasan. Yang pertama, pendekatan nilai X dari kiri dan dari kanan. Yang kedua, pendekatan nilai fungsi fx jika X didekati dari kiri dan dari kanan. Yang ketiga, sifat-sifat limit fungsi aljabar. Yang keempat, nilai limit dengan cara substitusi langsung. Selanjutnya, akan kita bahas limit tak tentu, di mana pembahasannya ada 3 pembahasan. Yang pertama, nilai tak tentu. Yang kedua, nilai limit dengan cara faktorisasi. Yang ketiga, nilai limit dengan cara mengalihkan dengan bentuk sekawan. Seterusnya, untuk turunan. Untuk turunan akan kita bahas ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama turunan pertama fungsi aljabar, yang kedua sifat-sifat turunan fungsi aljabar, yang ketiga aturan rantai, dan keempat turunan kedua fungsi aljabar. Kita akan membahas yang pertama yaitu limit. Pengertian limit. Limit dapat diartikan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Limit dalam bahasa umum berarti batas. Konsep limit memang berhubungan dengan batas. Dalam matematika, limit dapat dituliskan dengan limit fx x mendekati a sama dengan L. Selanjutnya, pendekatan nilai X dari kanan dan dari kiri. Bilangan bulat, berapakah yang dekat dengan 2? Tentu, dengan mudahnya akan menjawab 1 atau 3. Benar atau tidak? Padahal, bilangan real yang mendekati 2 itu bisa dari kiri maupun dari kanan. Jika dimisalkan X sebagai variabel yang dapat menggantikan bilangan-bilangan yang mendekati 2 tersebut, maka X akan disebut X mendekati 2. Seperti yang ada di gambar seperti itu. Jika X mendekati 2 dari kiri, maka X mendekati 2 ada tanda minusnya. Dan jika X mendekati 2 dari kanan, maka X 2 ada tanda plusnya. Pendekatan nilai fx jika didekati dari kanan dan dari kiri. Limit fungsi fx untuk x mendekati a ada jika dan hanya jika nilai fx mendekati nilai tunggal L untuk semua x mendekati c. Limit fx x mendekati c jika dan hanya jika limit fx x mendekati c sama dengan limit fx x mendekati c. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Hamdanah. Kepadanya, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Fatih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat limit fungsi aljabar. Ada berapa sih sifat-sifat limit fungsi aljabar itu? Pada umumnya, sifat-sifat limit fungsi aljabar itu ada 9. Yang pertama, limit K
di mana X mendekati C sama dengan K. Yang kedua, limit X di mana X mendekati C sama dengan C. Yang ketiga, limit K kali Fx di mana X mendekati C sama dengan K dikali limit Fx X mendekati C. Yang keempat, limit Fx ditambah Gx di mana X mendekati C sama dengan limit Fx X mendekati C ditambah limit Gx X mendekati C. Yang kelima, limit Fx dikurangi Gx di mana X mendekati C sama dengan limit Fx di mana X mendekati C dikurangi limit Gx X mendekati C. Yang keenam, limit Fx dikali Gx di mana X mendekati C sama dengan limit Fx X mendekati C dikali limit Gx X mendekati C. Yang ketujuh yaitu limit Fx dibagi Gx di mana X mendekati C sama dengan limit Fx X mendekati C dibagi limit Gx X mendekati C. Yang kedelapan yaitu limit Fx pangkat N di mana X mendekati C sama dengan limit Fx pangkat N di mana X mendekati C. Yang terakhir atau yang kesembilan yaitu limit N akar Fx di mana X mendekati C sama dengan N akar limit Fx X mendekati C. Selanjutnya yaitu nilai limit fungsi dengan substitusi langsung. Jika X sama dengan C, disubstitusikan ke Fx dan diperoleh Fc sama dengan L, di mana L tersebut adalah suatu nilai tertentu, maka dapat ditulis sebagai berikut, yaitu limit Fx di mana X mendekati C sama dengan Fc. Baik, selanjutnya itu nilai tak tentu. Contohnya yaitu, apakah 0/0 sama dengan 1 itu benar? Ya, karena 0/0 sama dengan 1 itu sama artinya dengan 0 sama dengan 0 kali 1. Jadi benar ya. Yang kedua yaitu 0/0 sama dengan 2. Apakah itu benar? Ya, karena 0/0 sama dengan 2 itu sama artinya dengan 0 sama dengan 0 dikali 2. Yang ketiga yaitu apakah 0/0 sama dengan 100 itu benar? Ya, karena 0/0 sama dengan 100 itu sama artinya dengan 0 sama dengan 0 dikali 100. Jadi, dapat disimpulkan ada banyak nilai, sehingga 0/0 sama dengan A, nilai A tidak satu nilai saja, sehingga 0/0 merupakan salah satu nilai tak tentu. Di mana diantaranya nilai tak tentu tersebut yaitu sehingga, pangkat tak hingga dibagi tak hingga, dan min tak hingga. Selanjutnya, nilai limit dengan cara faktorisasi. Nilai limit dengan cara faktorisasi yaitu jika hasil limit dari penyebut itu 0, maka faktor yang memuat penyebut tersebut bernilai 0 harus dihilangkan dengan cara memfaktorkan. Contoh, limit X pangkat 2 dikurangi 2X dibagi X min 2, di mana X mendekati 2 sama dengan limit X dalam kurung X min 2 dibagi X min 2, di mana X mendekati 2 sama dengan limit X mendekati 2 sama dengan 2. Baik, lanjut. Nilai limit dengan cara mengalihkan dengan bentuk sekawan. Nilai limit dengan cara mengalihkan dengan bentuk sekawan yaitu jika penyebut memuat hasil limit berupa 0, maka penyebut tersebut harus dikalikan dengan bentuk sekawannya agar diperoleh nilai limit fungsinya. Contoh, limit X min 4 dibagi akar X min 2 di mana X mendekati 1. Nah, limit di atas atau limit tersebut dapat dicari nilainya dengan cara dikalikan sekawannya, yaitu
akar X plus 2, sehingga akan diperoleh nilai limitnya yaitu 4. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Roro Eka Nuryanti. Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai turunan. Sebelum kita kupas lebih dalam tentang turunan, alangkah baiknya jika kita tahu terlebih dahulu apa itu turunan. Turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat dari perubahan besaran lainnya. Pada fungsi y sama dengan fx, turunan variabel y terhadap variabel x dinotasikan dengan dy per dx atau dfx per dx atau y aksen. Dalam matematika, turunan dapat dituliskan dengan f aksen x sama dengan limit fx plus h min fx per h, di mana h mendekati 0. Sebelumnya, pada peta konsep telah dijelaskan bahwa pokok pembahasan yang akan dijabarkan pada materi turunan itu ada 4. Yang pertama, turunan pertama fungsi aljabar. Jika suatu fungsi dinyatakan dengan y sama dengan fx, maka turunan fungsi f terhadap x dinyatakan sebagai f aksen x sama dengan limit fx plus h min fx per h, di mana h mendekati 0. Turunan f di x sama dengan a dapat dinyatakan dengan f aksen a sama dengan limit f a plus h min f a per h, di mana h mendekati a. Pokok pembahasan yang kedua yaitu mengenai sifat-sifat turunan fungsi. Turunan fungsi memiliki 6 sifat, di antaranya turunan y sama dengan c, yaitu y aksen sama dengan 0, dengan c merupakan konstanta. Turunan y sama dengan k kali u, yaitu y aksen sama dengan k kali u aksen, dengan k merupakan konstanta. Turunan y sama dengan u plus minus v, yaitu y aksen sama dengan u aksen plus minus v aksen. Turunan y sama dengan u kali v, yaitu y aksen sama dengan v aksen kali u plus u aksen kali v. Turunan y sama dengan u pangkat n, yaitu y aksen sama dengan n kali u pangkat n min 1 kali u aksen. Dan yang terakhir, turunan y sama dengan u per v, yaitu y aksen sama dengan v aksen kali u min u aksen kali v per v kuadrat. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu mengenai aturan rantai. Jika diketahui fungsi y sama dengan 3x kuadrat min 4 pangkat 5. Untuk menentukan turunan y dapat menggunakan aturan rantai. Proses yang dapat dilakukan yaitu dengan memisalkan u sama dengan 3x kuadrat min 4. Lalu menentukan du per dx. Bentuk y sama dengan 3x kuadrat min 4 pangkat 5 dapat disederhanakan menjadi y sama dengan u pangkat 5, sehingga diperoleh dy per du. Turunan y terhadap x dapat dinyatakan dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu turunan kedua fungsi.
Jika fx diturunkan lagi terhadap x, akan diperoleh turunan kedua fungsi fx terhadap x. Turunan kedua fungsi fx ditulis f double aksen x atau d kuadrat f per dx kuadrat. Dengan demikian, f double aksen x sama dengan d f aksen x per dx sama dengan d kuadrat f per dx kuadrat.